Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran IPA pertemuan ke-7 pada hari ini. Ibu harap semuanya masih tetap semangat mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Kita sudah membahas tentang model-model atom dari beberapa penemu. Lalu kita juga sudah membahas partikel penyusun subatom ya, ada proton, neutron, dan elektron. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup, yaitu tentang konfigurasi elektron, ikatan ion, dan ion. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang model-model atom, salah satunya yaitu tentang model atom Bohr. Atau kita kenal dengan Niels Bohr. Niels Bohr dia menyatakan bahwa atom terdiri dari inti lalu dikelilingi oleh elektron yang bergerak mengelilingi inti atom menurut tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut sebagai kulit-kulit atom. Nah, ini adalah gambar dari pemodelan atom menurut Niels Bohr. Jadi ada inti lalu ada atom yang ada elektron yang bergerak mengelilingi inti berdasarkan tingkat-tingkat energinya atau disebut sebagai kulit atom. Nah, Niels Bohr dia menamai kulit atom yang pertama itu sebagai K, kulit atom yang kedua itu adalah L, kulit atom yang ketiga itu adalah M, kulit atom yang keempat itu adalah N, lalu kulit atom kalau misalnya ada yang kelima itu adalah O, dan seterusnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas yang namanya konfigurasi elektron atau susunan elektron di dalam suatu atom. Jadi, kata Niels Bohr kan elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron di dalam suatu atom. Susunannya itu seperti apa sih elektron bergerak mengelilingi inti atomnya? Ternyata dalam setiap kulit atom itu punya batas maksimum diisi oleh elektronnya. Nah, ini adalah batas maksimum yang dapat menempati elektronnya. Pada kulit atom yang pertama atau K, maksimal elektron yang menempatinya itu adalah 2 buah elektron. Lalu di kulit yang kedua atau L, maksimal ditempati oleh 8 buah elektron. Lalu di M, kulit atom yang ketiga itu maksimalnya adalah 18 elektron. Lalu di kulit yang keempat N itu adalah maksimalnya itu adalah 32 elektron yang menempati kulit yang keempat. Nah, lalu bagaimana kita menentukan konfigurasi elektron dari sebuah atom? Nah, ini contohnya adalah natrium dan klorin. Natrium kita tahu bahwa nomor atomnya adalah 11. Oke, natrium punya nomor atom 11. Kemarin kita sudah bahas elektron natrium berapa? Elektron natrium sama dengan jumlah nomor atomnya, berarti elektronnya itu ada 11 juga. Gimana konfigurasi elektronnya? Berarti kita tempatkan di kulit yang pertama dulu, kulit K. Kulit K maksimal ada berapa tadi? Isinya 2. Oke, berarti kita tulis 2. Ingat elektron Na ada 11, kita baru tempatin 2 elektron. Masih sisa 9 elektron lagi. Lalu kita tempatkan di kulit yang kedua, L. Tadi maksimal L itu ada berapa elektronnya? 8. Kulit L maksimal ditempatin oleh 8 elektron. Berarti kita tulis 8. Ingat natrium punya 11 elektron, kita baru menempatkan 2 sama 8 baru menempatkan 10 elektron. Berarti satu lagi nih. Nah, 1 elektron itu kita tempatkan di kulit yang ketiga. Tadi kulit yang ketiga maksimalnya berapa?
18. Oke, masih bisa ya masuk ke sini. 1. Nah, berarti ini adalah konfigurasi elektron dari natrium. Berarti kalau di natrium, di kulit pertama itu ada 2 elektron, di kulit yang kedua itu ada 8 elektron, lalu di kulit yang ketiga itu ada 1 elektron. Selanjutnya klorin atau Cl. Oke, Cl punya nomor atom 17. Berarti elektronnya itu ada berapa? Ada 17. Oke, kita tempatkan di kulit yang pertama. Maksimal ada berapa? 2. Berarti tulis 2. Ingat, klorin punya 17 elektron, kita baru nempatin 2. Maka ditempatin di kulit berikutnya, kulit yang kedua. Maksimal ada berapa? Kulit yang kedua ada 8. Oke, kita tempatin 8. Ingat, klorin punya 17 elektron, kita baru menempatkan 10 elektron. Makanya kita tempatkan sisanya di kulit M. Oke, klorin punya 17, kita baru nempatin 8. Di kulit ketiga maksimal ada 18 elektron. Makanya kita tempatin sisanya aja 7 elektron. Nah, berarti kalau klorin konfigurasi elektronnya itu di kulit yang pertama itu ada 2 elektron, di kulit yang kedua itu ada 8 elektron, lalu di kulit yang ketiga itu ada 7 elektron. Nah, ini ya konfigurasi elektronnya. Kalau misalnya di natrium itu di kulit pertama ada 2 elektron, lalu di kulit keduanya itu ada 8 elektron, lalu di kulit ketiganya ada 1 elektron. Di klorin tadi di kulit pertama itu ada 2 elektron, kulit pertamanya ada 2 elektron, kulit keduanya ada 8 elektron, lalu kulit ketiganya itu ada 7 elektron. Nah, ini adalah konfigurasi elektron dari beberapa atom ya, neon, kripton, dan sebagainya. Nah, kita lihat kripton nih, kripton. Kripton nomor atomnya 36, maka jumlah elektronnya ada 36. Tempatin di K maksimal ada 2, tulis 2. Masih sisa banyak kan, tempatin di kulit selanjutnya maksimal 8, tulis 8. Masih ada lagi kan 36 elektron, masih ada lagi yang belum ditempatkan, ditempatkan di kulit yang ketiga, maksimalnya 18, tulis 18. Nah, kita jumlahin dulu nih, 18 tambah 2, 20, baru 28, sedangkan kripton punya 36 elektron, makanya sisa 8. 8-nya taruh di mana? Di kulit yang ke-4. Seperti itu ya, cara menentukan konfigurasi elektron dari sebuah atom. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ion atau atom dengan nomor atom 1 sampai 18 akan berada dalam keadaan stabil bila kulit atom terluarnya berisi 2 elektron seperti helium atau 8 elektron seperti neon, argon, dan kripton. Agar dapat mencapai jumlah 8 elektron pada kulit terluarnya, suatu atom dapat melepaskan atau menerima 1 atau lebih elektron agar atom tersebut stabil. Nah, atom yang memiliki elektron terluar atau elektron terluar itu disebut juga sebagai elektron valensi lebih dari 5 pada kulit terluarnya cenderung menerima elektron, sedangkan atom yang memiliki elektron kurang dari 4 pada kulit terluarnya cenderung melepaskan elektron. Nah, contohnya adalah natrium tadi. Natrium punya 11 elektron. Konfigurasinya berapa tadi? 2, 8, lalu 1. Nah, ini adalah elektron keluarnya 1. Tadi katanya kalau misalnya kurang dari 4. Nah, kalau kurang dari 4, ini kurang dari 4 ya, maka dia cenderung melepaskan elektron supaya dia stabil. Berarti Na supaya dia stabil, dia akan melepaskan 1 elektronnya, maka menjadi Na+, konfigurasinya menjadi 28. Nah, dia melepaskan elektron.
elektronnya itu dilepaskan karena kurang dari 4. Nah, ketika melepaskan elektron, maka natrium itu akan berubah menjadi positif. Berubah menjadi ion positif atau disebut sebagai kation. Nah, contoh yang lainnya adalah Cl. Cl punya 17 elektron. Tadi gimana konfigurasinya? 2, 8, 7. Oke. Karena dia ini adalah elektron terluarnya lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, dia cenderung untuk menerima elektron. Supaya stabil, dia harus menerima 1 elektron atau melepaskan 7 elektron. Karena lebih mudah menerima 1 elektron, maka Cl itu dia butuh asupan 1 elektron. Berubah menjadi Cl-. Nah, konfigurasinya menjadi seperti ini atau disebut dengan anion. Nah, ion yang bermuatan positif seperti ion Na+ secara umum disebut kation, lalu ion yang bermuatan negatif seperti Cl- disebut dengan anion. Jadi kalau misalnya ada atom yang dia melepas elektron, dia disebut dengan kation, lalu kalau misalnya dia menerima elektron itu disebut dengan anion. Dari mana kita lihat suatu atom dia melepas atau menerima? Dilihat dari elektron terluarnya, kulit terluarnya berapa. Kalau misalnya kurang dari 4, dia cenderung melepaskan elektron, berarti dia bersifat kation. Tapi ketika kulit terluarnya itu lebih dari 5, maka dia cenderung menerima elektron atau disebut dengan anion. Nah, senyawa yang terbentuk dari kation dan anion disebut sebagai senyawa ion. Gaya tarik-menarik antara kation dan anion dalam senyawa tersebut disebut ikatan ion. Contohnya tadi Na dia melepaskan 1 elektron. Lalu Cl dia menerima 1 elektron. Makanya mereka bisa berikatan menjadi NaCl atau garam natrium klorida. Ini ya, ada di buku di gambar 8.18. Ada juga ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh 2 atom gitu ya. Contohnya itu H2, Cl2 gitu ya. H itu dia punya 1 elektron, dia butuh 1 elektron lagi supaya stabil. Nah, ketika dia berikatan dengan H yang lainnya sama-sama butuh 1 elektron, mereka menggunakan elektronnya bersama-sama. Cl juga sama, dia butuh 1 elektron, ketika berikatan dengan Cl yang lain, dia berikatan dan menggunakan elektronnya secara bersama-sama. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Supaya lebih paham, supaya lebih mengerti, silahkan dibaca bukunya baik-baik. Ibu harap kalian tidak puas sampai di sini, gitu ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.